Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, bisa dipimpin berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Silakan Mas Syarif. Baik, terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Masih semua, alhamdulillah. Oke. Jadi untuk pertemuan siang hari ini, sebelumnya kita telah belajar terkait apa, anak-anak? Pada pertemuan sebelumnya terkait sumber energi. Ada dua jenis, yaitu sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Untuk contohnya, sumber energi terbarukan ada apa saja? Matahari, angin, air, biomasa, terus panas bumi. Kemudian kalau untuk energi yang tidak terbarukan, minyak bumi, nuklir, gas alam. Iya. Jadi untuk pertemuan siang ini kita akan fokus pada energi terbarukan. Oke, anak-anak di sini berangkat sekolahnya naik apa? Naik motor, jalan kaki, naik sepeda, naik mobil, naik BRT, naik Pajero. Rata-rata menggunakan kendaraan pribadi ya, anak-anak. Jadi di sini pasti punya motor ya di rumah, atau ada yang nggak punya? Oh, punyanya mobil. Jadi untuk kendaraan bermotor ya, baik motor ataupun mobil, ini kan pasti mengisi bahan bakar ya. Kalian pernah mengisi bahan bakar di SPBU? Pertama. Lalu ada yang tidak pernah? Oke, anak-anak. Kenapa kendaraan bermotor saat ini itu masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil? Padahal kan kita tahu sendiri ya, untuk energi terbarukan yang ada di Indonesia, sumber dayanya itu melimpah, dari cahaya matahari, dari air, itu kan sangat melimpah. Tapi kenapa kita masih bergantung pada fosil? Ada yang tahu? Karena mahal terus. Apalagi ada yang tahu? Kurang kesadaran. Dari siapa yang kurang sadar? Pemerintah atau masyarakat? Dua-duanya kurang kesadaran. Terus ada alasan yang lain? Oh iya, untuk perkembangan teknologi itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, apalagi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakatnya itu sendiri. Nah, terkait tadi yang kurangnya kesadaran, di sini nanti kita akan membuat proyek untuk bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat untuk, atau mengajak masyarakat untuk menggunakan energi terbarukan. Di sini ada video dari YouTube. Ada bagaimana transisi energi fosil ke energi terbarukan di Indonesia. Bisa disimak terlebih dahulu ya, anak-anak. Energi. Kita semua pasti membutuhkannya. Seperti lampu yang menerangi kita di malam hari, listrik untuk barang elektronik di rumah, bahan bakar untuk kita berpergian. Dari video bagaimana transisi energi fosil ke energi terbarukan di Indonesia. Apa inti dari video tersebut? Ada yang tahu? Inti dari video tersebut? Energi fosil masih banyak digunakan. Lanjutnya, ada lagi? Ya, Indonesia masih saat ini ya masih berusaha untuk berubah dari penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama di sini peserta didik mampu menganalisis potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu merancang proyek kreatif dalam bidang energi alternatif terbarukan. Kemudian peserta didik mampu menguji coba dan mengevaluasi kualitas proyek kreatif dalam bidang energi alternatif terbarukan. Dan yang terakhir nanti untuk
tujuan pembelajaran keempat akan kita capai pada pertemuan selanjutnya, yaitu untuk menyebarluaskan proyek kreatif dalam bidang energi alternatif terbarukan melalui media sosial. Nah, di sini apa itu energi terbarukan? Jadi energi terbarukan atau yang biasa kita sebut sebagai energi ramah lingkungan itu merupakan jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan. Contohnya tadi ada air, kemudian cahaya matahari. Oke, selanjutnya di sini ada proyek. Untuk proyeknya nanti akan Ibu bagi berdasarkan gaya belajar dari peserta didik. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian proyeknya nanti akan dipresentasikan di depan kelas, dan yang terakhir, proyek finalnya nanti akan diunggah melalui media sosial. Untuk data yang Ibu peroleh pada awal pembelajaran, untuk peserta didik yang gaya belajarnya visual, siapa saja kemarin? Ana, Agita, dan Mas Syarif. Untuk yang auditori, Dinar, Ismi, sama Ayu. Dan yang terakhir yang kinestetik ada Iis, Zafira, dan Diva. Oke, silahkan anak-anak dapat bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah Semarang mayoritas panas dan kita bisa memanfaatkan sel surya sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Dan sel surya itu sendiri adalah salah satu energi terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari. Bullshit banget. Kok nek motornya kudu kene kesek sih? Anu karena gak kuat tuh. Baik, minta perhatiannya anak-anak. Sudah selesai semuanya untuk proyeknya? Sudah, oke baik. Untuk selanjutnya yaitu proyek dipresentasikan ke depan kelas oleh masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama yang mau maju, silakan. Kelompok visual. Visual, oke boleh. Silakan dari kelompok visual. Baik, silakan dari kelompok visual. Satu. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami yang kami buat di Canva mengenai energi bersih untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin boleh di silakan Mas Arif. Kami menggunakan material dan juga dengan pusat yaitu berupa pelan bumi. Kenapa? Karena energi terbarukan dengan menyelamatkan bumi ini dari kehancuran yang semakin dekat
yang akan datang semakin dekat apabila kita hanya menggunakan energi yang terbarukan. Nah, energi yang terbarukan ini kita ganti dengan energi bersih untuk masa depan yang lebih. Adapun langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Baik, ini kami menampilkan di foto yaitu langkah selanjutnya dalam menggunakan energi. Ada beberapa, salah satunya ada memanfaatkan energi terbarukan dengan cara menggunakan panel surya atau sumber energi alternatif lain. Kemudian juga bisa menghemat energi listrik, kemudian menggunakan transportasi yang aman, dan terakhir mendukung yang hemat energi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, dari teman-teman silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau saran untuk kelompok 1. Sudah bagus. Oke. Bagus sekali, Bu. Sangat kreatif ya untuk kelompok 1, mulai dari pemilihan fontnya, kemudian ukuran fontnya juga sudah sangat bagus, kemudian elemen-elemennya juga menarik. Dari teman-teman yang lain sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 dari auditori silakan. Itu ya. Silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok auditori dengan saya Ismi, Saya Dina, saya Ayu. kami akan menampilkan podcast kami tentang energi terbarukan. Ini belajar tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tidak akan mungkin habis. Nah, contohnya energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari adalah matahari, angin, air, dan biomasa. Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah Semarang mayoritas panas. Dan kita bisa memanfaatkan sel surya sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Dan sel surya itu sendiri adalah salah satu energi terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari. Oke teman-teman, dadah. Sampai jumpa di... Silakan dari teman-teman yang lain, barangkali ada pertanyaan atau saran atau tanggapan untuk kelompok 2. Ada masukan? Iya, boleh silahkan, Ana. Oh ya, Terima kasih Mbak Ana. Oke, mungkin buat kelompok 2 nanti selanjutnya bisa ditambahkan ya saran dari Ana. Dari kelompok lain silakan barangkali ada tanggapan lain. Sudah cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 2 bisa ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Kami tutup. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Untuk yang terakhir dari kelompok kinestetik silakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik izin mempresentasikan mengenai alat peraga kami. Di sini terdapat alat peraga di mana kincir angin digunakan sebagai tenaga angin yang nanti dapat mengubah menjadi energi listrik dan menyalakan lampu di dalam rumah ini. Nah, bisa dicoba. Nah, untuk bisa, jadi ini kan dia sumbernya dari energi angin. Cuman karena kita berada di dalam ruangan, jadi anginnya digandingkan dengan angin dari kipas. Hah? Oke, sangat kreatif ya dari kelompok 3 untuk alatnya. Dari teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 3? Silakan. Masukannya Jessy, itu Iya. bisa di-chat lagi ya, biar aktif. Oh iya, ya. Oke, terima kasih Ismi. Dari teman-teman yang lain barangkali ada? Sudah cukup? Untuk kelompok 3 ini ada kendala tidak dalam pembuatan alatnya? Enggak ada, Bu. Nggak ada, lancar semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Silakan bisa ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk semua kelompok sudah menampilkan proyeknya ke depan kelas. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan untuk proyek finalnya akan diunggah melalui media sosial. Nah, nanti untuk pengunggahannya bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ibu terkait caption yang akan digunakan, kemudian platform yang akan digunakan maupun jam penguploadannya. Karena kan untuk waktu penguploadan sebuah konten itu pasti ada jam-jam tertentu agar bisa FYP seperti itu. Nanti bisa konsultasi dulu kepada Ibu. Nah, selanjutnya kita ada refleksi atas pembelajaran yang telah kita lakukan. Di sini setelah mempelajari energi terbarukan, menurut anak-anak, apakah penting mempelajari energi terbarukan? Sangat penting. Kenapa? Kenapa sangat penting? Kenapa kalian mengatakan sangat penting? Untuk menghemat energi. Mbak Ana? Karena dengan kita belajar energi terbarukan, kita akan memiliki kesadaran lebih untuk tadi melakukan penggunaan energi jadi lebih sayang. Oh ya, jawaban yang sangat bagus sekali dari Ana. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah masih banyak sumber daya alam yang bisa dijadikan alternatif dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Banyak. Apa saja? Biomasa. Biomasa, matahari. Itu sangat banyak sekali ya anak-anak. Tapi pemanfaatannya di Indonesia masih kurang. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi generasi kita, bagi guru, bagi pemerintah selanjutnya. Oke, karena sudah di penghujung, karena waktunya sudah mau habis ya anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan konsultasi lagi terkait proyek akhir tadi untuk diunggah di sosial media. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ada apa saja anak-anak? Bisa kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, energi. Terbarukan, macam-macam. Ada apa saja tadi? Air dan biomasa. Oke. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup? Sudah paham semuanya? Oke, untuk proyek akhirnya nanti bisa diselesaikan di rumah, kemudian proyek finalnya bisa dikonsultasikan lagi untuk pekan depan. Untuk pekan depan, selain kita konsultasi terkait proyek akhir, nanti akan ada asesmen yang harus anak-anak kerjakan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup untuk pertemuan pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin, Mas Syarif? Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.